Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii nazzala al-Qur'ana 'alaa 'abdihi. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا Yang Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah mewahyukan Al-Quran kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Liyakuna lil alamina nadhira, supaya Nabi Muhammad menjadikan Al-Quran sebagai peringatan kepada seluruh alam, lil alamin, ya seluruh alam, seluruh manusia, kafatan linnas. Jadi Al-Quran itu Allah wahyukan kepada Nabi untuk memberikan nadhiro, untuk memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah semua kekuasaan yang ada di langit, yang ada di bumi. Walam yattahid walada, dan Allah tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu syarik, dan Allah tidak memiliki sekutu-sekutu, tidak memiliki apa itu
yang pantas disyariatkan dengannya, ilmu dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Wa qaddarahu taqdira, dan Allah meletakkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, sebaik-baiknya. Seluruh ciptaan Allah itu sudah dengan sistem untuk keberlangsungannya. Jadi tata surya ini, alam semesta ini, itu terdapat keteraturan yang luar biasa. Demikian pula pada setiap makhluk hidup. Seluruh ciptaan Allah itu merupakan sistem yang sangat indah. Maka qaddarahu taqdira. Wa taqadu min duni alihatan la yakhluquna syai'an. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka siapa? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Jadi sudah jelas-jelas bahwa Allah itu esa. Allah tidak memiliki anak. Allah tidak pantas disyariatkan dengan apapun. Ya, dalam penciptaannya, kekuasaannya, dalam segala hal. Tetapi orang-orang musyrik itu mereka sama mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, sebagai sembahan-sembahan mereka. Wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak dapat membuat apapun, tidak dapat menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan pada dirinya, dan tidak bisa juga mendatangkan manfaat. Betul, Ramadan walataf'a, memberi manfaat. Tidak bisa memberi madorot, tidak bisa memberi manfaat. Walayam likuna mauta, dan tadi yang dipertuhankan oleh Allah tadi juga tidak bisa mematikan. Walayam likuna mauta, tidak bisa mematikan. Wala hayat, dan tidak pula bisa menghidupkan. Wala nusuro, tidak pula bisa membangkitkan. Membangkitkan gak bisa, mengembalikan gak bisa, mengumpulkan gak bisa, menghidupkan gak bisa, mematikan gak bisa, menciptakan gak bisa. Tapi anehnya itu sama dijadikan syarikat pada Allah, disembah selain Allah. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifk. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkum tarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Illa ifkum tarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Faqad ja'u
alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Qul alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafurur rahima. Innahu kana ghafurur rahima. Ya, bahasanya yang jelas biar besok rekamannya di akhirat itu jelas. Jadi bahasanya jangan gembar mengerti sambil ngantuk-ngantuk rotol semangat. Biar besok itu pada yang bisa itu jelas rekamannya itu. Jelas. Iya kan? Jangan seperti sekarang gitu kan. Nah, ini ayat-ayat ini itu berisi tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Jadi mereka bukan hanya tidak percaya, tapi bahkan mereka itu melakukan tuduhan yang aneh-aneh pada Rasulullah, pada Al-Quran. Jadi waqala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu sama berkata, in hadza illa ifk. Al-Quran ini tiada lain hanyalah kebohongan-kebohongan. Kemudian apa? Iftarohu, yang diada-adakan. Masih ingat di surat An-Nur, ifkun kan? Berita bohong kan? Pembuat berita bohong kan? Nah, cuma yang buat berita bohong tentang Aisyah Serong dengan Sofan itu orang-orang munafik. Kalau ini orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah. Nah, bedanya surat An-Nur itu diturunkan di periode Madaniyah, Madinah. Maka ini orang munafik. Surat Al-Furqan ini diturunkan periode Mekah. Maka surat Makkiyah isinya itu ketidakpercayaan orang-orang kafir, bahkan nuduh yang aneh-aneh. Jadi orang kafir itu menganggap Al-Quran itu merupakan berita-berita bohong yang diada-adakan. Oleh siapa? Iftarohu, oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka menganggap Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Terus wa'anahu alladzi qaumun aqamu, mereka menganggap Nabi Muhammad dalam membuat Al-Quran dibantu oleh orang-orang lain. Siapa? Orang-orang yang sudah masuk agama Islam, orang-orang yang sudah iman kepada Nabi. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kok dituduh membuat Al-Quran. Padahal ketika mereka ditantang suruh membuat satu surat saja, tidak pernah bisa. Kalau tidak bisa membuat 114 surat, satu surat saja, nggak pernah bisa. Kalau membuat surat yang satu saja yang panjang seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, nggak bisa. Yang pendek saja lah, yang 5 ayat atau 3 ayat atau 4 ayat, tetap nggak bisa. Tetapi kalau mereka nuduh yang aneh-aneh, faqad ja'u dzulman wa zura, maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dusta yang besar. Siapa itu? Orang-orang kafir tadi. Sangatnya membuat berita bohong, nuduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad.
dibantu oleh orang-orang yang sudah percaya pada Nabi. Sama sekali tidak ada benar. Itu semua adalah perbuatan orang-orang dolim, perbuatan orang-orang dusta. Makanya orang kafir itu kalau tidak dolim, tidak dusta, namanya kafirnya belum kafir. Iya kan? Jadi itu serangkaiannya. Ya sama, orang munafik kok tidak membuat berita bohong, tidak membuat onar, itu munafiknya baru latihan. Ya, belum munafik yang ahli atau yang kafir. Ma'olu asatirul awwali. Bahkan mereka orang-orang kafir itu mengatakan Al-Quran itu merupakan dongeng-dongengan orang terdahulu. Ya, asatirul awwali, dongeng-dongeng, cerita-cerita, gugon-gugon orang-orang terdahulu. Iktatabaha fayatumla alaikum wa asyik. Nah, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng-dongeng itu setiap pagi dan petang. Itu tuduhan orang-orang kafir. Seluruh isi Al-Quran itu wahyu dari Allah. Seluruhnya benarnya itu mutlak 100%. Orang-orang kafir menganggap nuduh Al-Quran sebagai dongeng-dongeng orang terdahulu kemudian ditulis lagi. Nah, setelah ditulis lagi kemudian dibacakan waktu setiap pagi dan petang. Sama sekali tidak betul. Qul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal. Nabi diperintah oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha mengetahui rahasia yang ada di langit dan yang maha mengetahui rahasia yang ada di bumi. Al-Quran itu semata-mata dari Allah. Al-Quran itu semuanya dari Allah, zat yang maha mengetahui seluruh rahasia yang ada di langit dan seluruh rahasia yang ada di bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu punya kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengatur lagi maha penyayang. Jadi itu tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang kafir itu dibantah habis-habisan oleh Nabi yang Nabi diberitahu langsung oleh Allah supaya membantah itu. Nah, walaupun dibantah sebagian orang kafir, kemudian ada yang beriman, sebagian tetap kafir sampai meninggal. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak ayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu
Jannatun ya'kulu minha wa qala dhalimuna in tattabi'un illa rajulan mastura undur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dzalik min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura ini orang-orang kafir itu bukan hanya tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dari Allah, yang mereka menganggap Quran itu buatan Nabi Muhammad dibantu oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Tapi mereka juga tidak percaya kepada Nabi. Sebagai mereka orang kafir itu mengatakan man hadzal rasul, mengapa Rasul ini, Rasul yang disuruh Allah ini, yang to'an, kok makan makanan seperti orang biasa, yamshi fil asma, lalu dia juga berjalan-jalan di pasar-pasar, lalu dia pedagang, kok saudagar, kok orang-orang seperti pada umumnya orang biasa. Nah, bahkan mengatakan lawanum dina ilahi marah, mengapa kok tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Kenapa kok yang diutus bukan malaikat? Atau bayakuna nadhiro, atau didampingi oleh malaikat yang memberikan peringatan bersama-sama Nabi. Jadi mereka itu nyepelek, nggak percaya, mendustakan. Padahal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, ya semua Nabi, semua Rasul itu manusia gitu. Tapi kenapa orang-orang kafir kok apa itu nggak percaya? Kok mengatakan, lu kenapa nih? Sehingga jadi Rasul itu kok orang biasa, kok dia makan, kok dia dagang ke pasar, kok dia dagulan gitu loh, kok dia jadi saudagar.
Loh kenapa kok nggak diutus malaikat saja? Atau didampingi oleh malaikat yang membersamai dia? Ini tuduhan-tuduhan orang kafir. Al-yurqa ilahi kanzun al-takuluna, atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau mengapa tidak ada sebuah kebun baginya yang dia dapat makan dari hasilnya. Kenapa Nabi Rasul itu bukan yang paling kaya-kaya, orang pemilik kebun yang paling luas, dia tidak perlu lagi berdagang, dia tidak perlu lagi berkebun. Kalau yang dimiliki adalah orang yang paling kaya, jadi intinya mereka itu gak percaya ngerendah itu. Padahal mereka mengatakan kenapa bukan orang-orang yang terbaik yang dipilih, misalnya dipilih di antara pujangga yang ada, yang ahli syair terlibat, yang ahli puisi ternama di dunia. Kenapa orang biasa itu? Wa qaradununa in tattabi'un. Orang-orang zalim itu sama berkata, kamu sekarang tidak lain hanyalah mengikuti illa rajulan mashhura, kecuali seorang lelaki yang kena sihir. Mashhura, yang kena sihir. Jadi orang-orang kafir, Nabi itu orang yang kena sihir. Wes, entek-entekan kan mereka tuduhnya. Awalnya nggak percaya pada Quran. Quran buatan dari Nabi, dibantu dari Quran. Barang itu diletakkan di sana oleh Allah, malah nggak percaya. Kenapa sih yang diangkat jadi Rasul ke orang biasa? Kok orang yang makan juga seperti orang biasa? Kok juga ke pasar? Kok tidak diutus saja malaikat atau malaikat yang membersamai Nabi untuk berdakwah memberi peringatan? Terus malah mengapa bukan dipilih orang yang paling kaya raya? Mengapa bukan dipilih orang yang memiliki kebun yang luas yang hasilnya mencukupi seluruhnya? Satu mereka orang yang kafir yang berkali-kali katakan, pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu hanyalah orang mengikuti orientasi. Jadi mereka nuduh Nabi itu orang yang kena sihir. Undur kalimah dorobu rakalah amsala wa dhallu. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang Nabi, lalu sesatlah mereka. Wadhallu, mereka semua orang kafir itu sesat semuanya. Famayasnati unasabila, mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulan Nabi Muhammad. Jadi dengan cara apapun selalu dilemahkan oleh Allah, selalu dibantah oleh Allah. Tabarakalladzi insya Maksudnya Allah yang jika Allah menghendaki ja'alalaka khairan min dzalik, niscaya dijadikannya bagi Nabi Muhammad lebih baik dari yang demikian. Mau jannatin tajri min tahtihal anhar, mau dibuatkan surga-surga, taman-taman yang di bawahnya sungai-sungai. Wajaza'allaka kusuro, dan dijadikannya pula untuknya istana-istana. Kusuro, istana-istana. Tapi memang sengaja yang Allah pilih itu luar biasa. Bukan pemilik kebun yang luas, bukan pemilik taman, bukan pemilik
istana-istana yang diangkat dari Rasul, bukan dari kalangan raja-raja, bukan. Karena tugasnya itu untuk mengesahkan Allah, untuk mengajak umat manusia mengesahkan Allah, untuk mengajak umat manusia menghambakan diri semata-mata pada Allah. Kita baca salat Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Jadi tadi yang didustakan Al-Quran, yang didustakan terus Nabi, terus yang didustakan dari kiamat. Bahkan dahu bisa, bahkan mereka itu mendustakan. Watadana liman kadzdzaba bisa disairo. Allah menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Seperti itu. Jadi orang yang tidak iman pada adanya saat hari kiamat,
Itu tempatnya di neraka. Sebab apa? Sebab kalau tidak iman adanya kehidupan di hari akhir, itu gak sungguh-sungguh. Keimanannya tidak sungguh-sungguh. Kalau imannya gak sungguh-sungguh, penghambaan dirinya pada Allah juga tidak sungguh-sungguh. Maka apabila neraka itu melihat, jadi ini seakan-akan Allah itu memberikan apa itu kepada neraka itu bisa hidup, bisa melihat. Nah, mereka neraka melihat orang-orang kafir itu dari tempat yang jauh. Mereka mendengar kegeramannya dan suara yang itu wazafiro, ya, suara yang keras sekali, yang menggelegar karena daftarnya neraka itu gitu. Dan apabila mereka dilimpahkan ke tempat ke dalam neraka tadi, nah, dengan mereka dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Maksudnya apa? Supaya itu terlepas dari siksa yang amat besar tadi. Jadi dikira itu kalau dilimpahkan neraka malah belenggunya pasir, malah bisa berubah, malah justru itu di dalam siksa luar biasa. Maka kul ada lika khairun am jannatul khuld, katakanlah pada mereka, apa adab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal? Nah, coba kan hanya ada dua, hanya neraka dan surga. Nah, mereka itu ditanya, dimelekin, coba lebih baik mana? Adab neraka yang seperti itu atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang lain? Maukah kamu bersabar? Terpengaruh teman-temannya, tetap sabar enggak untuk tetap memahami dan mengamalkan Quran dan Allah Tuhanmu Maha Melihat. Jadi kalau kita itu ingat terus bahwa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, tentu kita bisa istiqomah, tentu kita bisa bersabar. Ya, insya Allah besok pagi kita mulai juz 19. Nah, jadi yang bagian ini tinggal juz 19 dan juz 20. Jadi kalau selesai 2 juz ini berarti selesai 16 juz. Dari juz 15 sampai juz ke 30. Kalau ini baru selesai 14 juz. 30 kurang 14 masih 16, berarti belum dapat separuh kan. Makanya harus bersabar, harus istiqomah. Terima kasih semuanya. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita, semoga semuanya bisa istiqomah. Nanti sore nanti jadwalnya di Masjid Baitul Makmur Karang-Karangan, kemudian Isya di Kumatul Islam Kurus, kemudian jam 8 di Masjid Al-Mubarakah. Sehingga nanti meletup ada 3 tempat. Silakan yang sempat ikuti yang mana yang dipilih. Kalau pilih ketiga-tiganya ya pilih. Pilih kedua dari 3 silakan. Kita diri bersama dengan baca kafalah dan doa kabul. Bapak Ibu bisa juga melihat gedungnya sudah semakin kelihatan bagus. Silakan dilihat, dijenguk, disaksikan proses terjadinya. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi saksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.